juga secara sportif dan penuh tanggung jawab membawa Karmadi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dokter. Bahkan adik artis senior Ira Wibowo tersebut rela setia menunggui Karmadi di rumah sakit. Tapi apa mau dikata, untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Ari harus menerima kenyataan pahit karena Karmadi akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit dan Ari ditetapkan sebagai tersangka. Berbagai kecelakaan mewarnai kehidupan dunia selebriti di tahun 2013. Lantas, seperti apa kecelakaan yang membawa sejumlah nama pesohor negeri ini akan merangkum perjalanan tahun 2013? Dan mengapa pula Angki J yang namanya sudah ditetapkan sebagai tersangka tetap akan naik panggung di penghujung tahun nanti? Dewi Persik masih terlibat perseteruan dengan Jubaida. Mengapa DP enggan jika disebut kacang lupa kulitnya? Hobi dengan mobil-mobil antik, seperti apa Andre Taulani mengenalkan sejumlah mobil antik kepada dua jagoannya? Dan apa yang membuat boyband Cowboy Junior akan naik panggung di penghujung tahun nanti? Benarkah jika ini terkait besarnya honor yang akan mereka terima? Nah pemirsa, saksikan kisah selengkapnya hanya di Celeb on Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk mengupas kisah dari publik figur secara mendalam selama 60 menit ke depan. Tahun 2013 yang akan segera berganti dengan 2014 rupanya menyisakan kisah haru tentang kecelakaan yang dialami sejumlah selebriti negeri ini. Sebut saja pada hari Jumat dini hari tanggal 26 April 2013, bagai mendung kelabu yang memayungi bumi Indonesia karena di hari itu telah pergi untuk selamanya seorang dai muda bernama Jeffrey Al-Bukhari. Ia tewas secara tragis karena kehilangan keseimbangan dan terjatuh saat mengendarai motor besarnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mendung kesedihan di Jumat Kelabu makin menebal di keesokan harinya kala jenazah UJ disolatkan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Di dalam masjid yang terbesar di kawasan Asia Tenggara inilah jenazah UJ disolatkan oleh ribuan jamaahnya. April yang penuh air mata itu menjadi pertanda duka bagi Indonesia. Al-Bukhari bin Haji Ismail Modal beserta ayahnya dan juga kakeknya keluarga. Di sekitar blok itu adalah semua kakek, kakaknya, uaknya semuanya. Allah jadikan taman, yaitu taman surga, Raudhah min Riyadil Jannah. Kembali lagi untuk melihat masa depan anak-anaknya. Karena saya pun harus kuat karena anak-anak melihat saya gitu kan. Jadi dengan kekuatan anak-anak mensupport saya, insya Allah saya bilang sama anak-anak kita harus berjuang untuk membuat Abi bangga gitu. Tak usai sampai di situ saja, Pemakaman Umum Karetengsing Jakarta Pusat tempat UJ dimakamkan terus memperdengarkan isak tangis kepedihan yang terdengar bersahutan dengan doa-doa yang dilafalkan hingga jasad UJ dimasukkan ke liang lahat dan terkubur tanah merah. UJ wafat meninggalkan seorang istri, Pipi Dian Irawati, dan 4 orang anak. Di simpul inilah segala kenangan tentang almarhum berserakan dalam ingatan keluarga dan para sahabatnya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Permohonan maaf kepada semua pemirsa, semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Permohonan maaf sebesar-besarnya jikalau selama perjalanan dakwah suami saya ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Ya itulah, suami saya manusia biasa gitu. Jadi minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya juga buat yang sudah mengundang, yang akhirnya ya inilah takdir gitu. Mohon keikhlasannya juga gitu.
Selepas Uje pergi untuk selamanya, belakangan muncul kabar tentang polemik makam sang ustadz yang dinilai menyalahi aturan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan rencananya makam Uje bakal direnovasi oleh pemerintah DKI Jakarta di awal Desember lalu. Namun hingga di penghujung tahun ini, bahkan hingga hari ini, tidak ada sedikit pun tanda-tanda atau realisasi makam Uje akan segera direnovasi dan disetarakan dengan ketentuan Pemprov DKI Jakarta. Lantas benarkah jika akan dibongkarnya makam Uje rupanya membuat Umi Tatu kembali mengurai air mata di antara tiang-tiang ketegaran yang coba ia dirikan kembali? Oh, sudah kita kirim surat. Sudah kita kirim surat itu pada sekitar. Tapi sampai hari ini kita belum dapat balasan resmi. Tapi di beberapa statement di media saya lihat keluarganya sudah sangat memahami isi surat yang kita sampaikan. Karena yang kita sampaikan itu adalah isi daripada peraturan daerah. Pokoknya udah nggak tahu dah. Ya untungnya Allah kasih ketenangan hati, kekuatan hati itu aja. Cuma setelahnya kemarin nih, setelah ujian nggak ada, baru Umi sering nangis itu. Kalau ingat, walaupun memang kata Rasul dilarang untuk beratap, tapi kita kan namanya kematian anak. Jadi bilang kedadak, keduanya sedang disenengin jamaah. Ketiganya juga perhatian. Jadi gimana lah. Selain persoalan makam, juga terpecik masalah tentang pembangunan pesantren dan masjid Sang Dai yang sempat terhambat pembangunannya lantaran pihak bank tempat sejumlah uang dengan nilai hampir 2 miliar itu disimpan tak kunjung mencairkan dana tersebut hingga memicu adanya kontroversi. Ingin melanjutkan perjuangan Uje masalah pesantren satu, ya kan. Biar cepat selesai juga, mudah-mudahan uangnya memadai untuk dana dari pembangunan tersebut. Kalau memang belum memadai ya seadanya lah kita bikin. Yang penting kita udah bisa nerima murid, juga Uje juga dikubur gembira, tenang ya kan, ngelihat bahwa perjuangannya itu benar-benar kita udah usahakan gitu kan, maksimal. Memang ini cita-cita Umi juga dari tahun 94. Oh, kalau pesantren coba tanya aja sama ya Umi dan yang lain-lain, kan saya dari dulu nggak pernah ikut campur urusan pesantren ya. Terima kasih. Dan 2 bulan berselang, selepas Uje tewas terjatuh dari motor besarnya tepat di tanggal 10 Juni 2013, pesinetron Ari Wibowo juga mengalirkan kisah seputar motor besarnya yang menabrak kakek-kakek pelintas jalan kaki bernama Karmadi. Kecelakaan yang terjadi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut membuat Ari harus berurusan dengan polisi, sebab Karmadi yang berusia sepuh dan menderita tuli itu mengalami pendarahan serius di bagian kepala dan harus dirawat di rumah sakit. Serong ya, berang. Ini serong dia. Serong, nengke juga ke kiri. Oh, nggak ke sebelah Nggak ke kanan, ya. ya. Dari arah kendaraan datang. Ada arah kendaraan. Ya. Nah ini nyari bawahnya, ada kena di sini. Ya, kenanya di sini. Buat posisi ini. Itu baru aja ini. Saya lagi mau berangkat ke gym aja, mau olahraga gitu di Senayan. Itu kejadiannya siang ini. Ya untuk sementara ini cuma bisa kasih tahu segini aja. Pak Cahmadi di daerah Santa. Itu dia lagi beli teh manis sama roti, dia nyebrang gitu. Kebetulan pekerjaannya ada di seberangnya gitu. Jadi kronologisnya dia beli air di dekat STM penerbangan, dia nyebrang pekerjaannya dekat KFC gitu ya, di Jalan Gunawarman. Ini kejadiannya di Jalan Walter Munginsidi-nya, persis di lampu merah itu. Nah kerjanya di KFC itu di trotoar, sedang membersihkan saluran dan tali-tali air. Ari Wibowo dengan gentle mengakui kesalahannya. Ari juga secara sportif dan penuh tanggung jawab membawa Karmadi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dokter. Bahkan adik artis senior Ira Wibowo tersebut rela setia menunggui Karmadi di rumah sakit. Tapi apa mau dikata, untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Ari harus menerima kenyataan pahit karena Karmadi akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit dan Ari ditetapkan sebagai tersangka.
Pak Carmadi menghalakan nafas terakhir ya, dan sudah tidak bisa diselamatkan lagi walaupun sudah diberikan atensi para dokter ahli yang terbaik yang ada di rumah sakit Pertamina ini. Namun sayang sekali walaupun segala upaya sudah dilakukan, tapi ya kemauan Tuhan berbeda ya, dan sudah dipanggil. Kami percaya